Yuk kita simak videonya. Kegiatan ekspor itu apa sih? Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Pelaku ekspor disebut eksportir. Lalu, apa sih kegiatan impor itu? Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Pelaku impor disebut importir. Lalu, apa ya manfaat kegiatan ekspor dan impor? Manfaat kegiatan ekspor dan impor antara lain kemajuan tiap negara tercukupi, memperluas lapangan kerja, memperoleh keuntungan, mendorong kemajuan iptek, serta meningkatkan hubungan antar negara. Setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena tidak semua sumber daya alam tersedia di negara tersebut atau negara tersebut belum mampu mengolah sumber daya alam yang dimiliki. Hal inilah yang mendorong terjadinya kerjasama di bidang perdagangan antar negara. Kegiatan kerjasama di bidang perdagangan antar negara meliputi kegiatan ekspor dan impor. Sekarang, yuk kita cari tahu lebih jauh tentang kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke negara lain. Negara yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Misalnya, Indonesia menjual barang ke luar negeri seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Selain Indonesia, beberapa negara yang ada di kawasan Asia Tenggara juga melakukan kegiatan ekspor. Produk yang diekspor tiap negara berbeda-beda. Misalnya, Thailand. Adapun produk yang diekspor oleh negara Thailand antara lain karet, beras, dan sayur-sayuran. Selanjutnya, Malaysia. Adapun produk yang diekspor oleh Malaysia yaitu kelapa sawit, timah, dan tekstil. Berikutnya, Brunei Darussalam. Adapun produk yang diekspor oleh Brunei Darussalam diantaranya tekstil, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya Singapura. Adapun produk yang diekspor oleh Singapura antara lain mesin industri, pakaian, dan obat-obatan. Berikutnya Filipina. Adapun produk yang diekspor oleh Filipina antara lain tekstil, garmen, dan tembaga. Selanjutnya Kamboja. Adapun produk yang diekspor oleh negara Kamboja diantaranya kedelai, tembakau, dan pakaian. Berikutnya Laos. Beberapa produk yang diekspor oleh negara Laos diantaranya beras, tembakau, dan kopi. Selanjutnya Myanmar. Adapun produk-produk yang diekspor oleh Myanmar antara lain kayu jati, minyak bumi, dan kapas. Selanjutnya Vietnam. Adapun produk-produk yang diekspor oleh negara Vietnam antara lain beras, kopi, dan produk kelautan. Kegiatan impor. Kegiatan impor yaitu kegiatan membeli barang dari negara lain ke dalam negeri. Negara yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Misalnya Indonesia. Indonesia membeli beberapa barang dari luar negeri seperti beras dan jagung dari Thailand. Selain Indonesia, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara juga sama melakukan kegiatan impor. Produk yang diimpor tiap negara anggota ASEAN berbeda-beda. Misalnya Malaysia. Adapun produk yang diimpor oleh Malaysia antara lain impor kayu dan pakaian jadi dari Myanmar. Selanjutnya, Kamboja. Adapun produk yang diimpor negara Kamboja antara lain impor peralatan pertanian
dan bahan bakar dari Thailand dan negara-negara lain. Berikutnya, Thailand. Adapun produk yang diimpor negara Thailand yaitu impor berupa peralatan elektronik berupa besi dan baja dari Jepang. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Adapun produk yang diimpor oleh negara Brunei antara lain impor mesin, produk baja, produk besi, dan perangkat elektronik lainnya dari Amerika. Kerjasama ekonomi. Negara-negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Ada 3 jenis kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama, yaitu kerjasama bilateral. Adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Misalnya, negara Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia, Malaysia dengan Laos. Selanjutnya, kerjasama regional, yaitu kerjasama dalam suatu kawasan. Misalnya, negara Indonesia bekerja sama dengan negara-negara di suatu kawasan seperti Asia Tenggara. Selanjutnya, multilateral, yaitu kerjasama banyak negara. Misalnya, Indonesia bekerja sama dengan lebih dari 2 negara lain di seluruh dunia. Ini adalah contoh dari kerjasama multilateral. Kegiatan ekspor negara Indonesia. Selain contoh pada kegiatan di atas, Indonesia juga mengekspor beberapa hasil produknya. Misalnya, di bidang agraris, Indonesia mengekspor hasil pertanian, hasil perkebunan berupa karet, teh, kelapa sawit, dan kopi. Serta Indonesia juga mengekspor hasil kehutanan, mengekspor hasil perikanan, dan mengekspor hasil peternakan. Selanjutnya di bidang pertambangan. Hasil ekspornya berupa migas dan non-migas. Bidang pertambangan berupa migas, yaitu gas alam dan minyak bumi. Sedangkan bidang pertambangan berupa non-migas, yaitu emas, perak, aluminium, batu bara, nikel, tembaga, dan besi. Di bidang industri, kegiatan ekspor negara Indonesia diantaranya bahan kerajinan, kain batik, tekstil, semen, dan kayu lapis. Selanjutnya di bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Kegiatan impor negara Indonesia. Indonesia melakukan impor dikarenakan hal-hal berikut. Pertama, tidak tersedianya bahan mentah untuk diproduksi. Kedua, biaya untuk memproduksi lebih mahal daripada biaya impor. Ketiga, jumlah barang yang diproduksi di dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan. Selanjutnya, barang impor di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi: pertama, barang konsumsi; kedua, bahan baku; ketiga, barang industri; dan keempat, jasa.